Waktu itu saya di Singapura baru 20 hari. Kan peraturan dari setiap negara itu nggak melebihi dari 1 bulan. Minimal 28 hari keluar dari negara itu ya aman lah gitu ya. Halo semuanya, saya berharap hari ini kita tetap sehat, tetap kuat ya. Hari ini saya ingin membagikan satu pengalaman yang unik, yang luar biasa yang pernah saya alami dulu sebelum kerja di Hong Kong. Jadi kemarin waktu saya keluar yang sebelumnya itu ada video yang saya buat. Pulang dari taman itu teman-teman saya edit-edit video. Di setiap video-video saya baru sadar ternyata sepanjang perjalanan saya itu banyak polis di belakang saya itu banyak yang mengikuti kayak mengikuti gitu. Terus saya berpikir, ya Tuhan seandainya aja saya nih ilegal. Saya berpikir, loh kok saya dari lampu merah pertama sampai lampu merah kedua itu ternyata saya tuh banyak polis di belakang. Cuman di sini hanya pemikiran saya saja, seandainya saya ilegal gimana ya? Paling mereka udah tahu ini orang ini kayaknya nggak memungkinkan kerja untuk menjadi seorang helper di Hong Kong gitu. Videonya kalian lihat ya. Saya mau ke suatu taman di dekat laut di seberang sana. Guys. Ini sudah mau jam 5, saya baru keluar dari rumah. Santai aja, cuman di sekitaran rumah doang, nggak jauh-jauh. Teman-teman semua, kenapa wajib kita tuh bekerja di luar negeri itu harus legal? Karena kemanapun kita pergi, kita enak untuk melakukan segala sesuatu, nggak takut-takut. Dulu saya ke Singapura itu, saya bukan domestic helper, teman-teman. Saya hanya pergi, pulang, keluar masuk begitu. Di sini saya ingin bagikan kenapa kita harus menjadi seorang domestic helper yang memang benar-benar legal. Agar enak kita mau kemanapun, kayak saya kemarin, saya bikin video, apapun yang saya lakukan selama itu tidak melanggar aturan yang ada di negara tersebut, it's okay, nggak apa-apa gitu. Setelah saya pikir-pikir, aduh ini seandainya saja saya ilegal, berarti saya sudah diinterogasi atau dipanggil. Karena beberapa kali saya pernah ada pengalaman juga diperiksa, mereka minta ID card saya dan lain-lain. Mana ada ID card? Seandainya saya nggak ada kayak gitu gimana? Paling diperiksa. Jadi saya ingin ceritakan, waktu dulu di Singapura, saya ingat waktu itu besoknya tuh ulang tahun saya. Jadi malam itu saya dipanggil teman jalan-jalan untuk jalan-jalan ke satu tempat. Dan waktu kami jalan-jalan itu, pas memang uang di kantong saya itu tinggal 1 juta Indonesia mungkin waktu itu ya, $100 Singapura ya. Saya sebenarnya di situ tidak melanggar atau overstay. Atau waktu itu saya di Singapura baru 20 hari. Kan peraturan dari setiap negara pun itu nggak melebihi dari 1 bulan. Minimal 28 hari keluar dari negara itu ya aman lah gitu ya. Karena pengalaman saya hampir keluar masuk aman-aman aja gitu. Tapi pada malam hari itu memang apesnya saya begitu. Jadi waktu saya jalan-jalan bersama teman, langsunglah waktu itu banyaklah mereka di jalan, bapak-bapak polisi ini banyak di jalan. Karena memang Singapura adalah negara yang ketat sekali dengan segala pengurusan keimigrasian itu, mereka ketat sekali kalau masuk di negara mereka. Mereka minta mana kartu saya, mungkin saya permit di sini atau gimana. Mereka langsung minta identitas saya ya. Saya kasih waktu itu paspor. Waktu di jalan itu mereka memeriksa saya, teman-teman semua. Ini panjang ceritanya nih. Selesai mereka periksa dari identitas, terakhir mereka periksa apa? Handphone. Mereka lihat di identitas saya, di paspor, saya tidak overstay. Cuman ada salah satu, handphone. Dan mereka memeriksa handphone saya di WhatsApp, buka semua line, WhatsApp, dan lain-lain. Di situ terletak permasalahannya guys.
Di waktu itu memang saya hanya keluar masuk, membantu teman waktu itu, dan saya sering dikasih pekerjaan dan bahkan teman-teman lain. Saya tahu peraturan di setiap negara, bahkan Hong Kong, Singapura, Malaysia, atau dimanapun, mungkin kalau kalian nggak ada visa kerja, kalian nggak bisa kerja. Kalau tidak ada visa kerja, terus kalian kerja, berarti itu ilegal. Ada beberapa percakapan-percakapan di WhatsApp itu yang memberatkan saya tentang pekerjaannya. Polisi itu bilang ke saya, ini kok ada percakapan begini? Kamu kan cuma datang holiday, kok ada percakapan begini? Saya bilang, oh itu teman saya di Indonesia, dia cek, ya itu nomor Singapura guys, aduh. Ini polisi Singapura, jangan kita bohongi. Dan akhirnya apa yang terjadi kawan-kawan? Saya langsung diminta untuk ke kantor polisi untuk diinterogasi selanjutnya. Itu pengalaman yang sangat-sangat menyakitkan buat saya waktu itu. Nah, teman-teman semua, waktu saya diinterogasi itu di kantor polisi Singapura, ulang tahun saya malam itu, aduh memang bergejolak banget. Dalam hati saya waktu itu, ya Tuhan, habis saya hari ini. Karena mereka tuh nggak neko-neko kalau di Singapura. Memang nggak ada bukti yang akurat bahwa saya itu lagi kerja atau saya didapati sementara kerja, tapi percakapan yang ada di WhatsApp itu. Waktu itu jantung saya udah nggak karu-karuan, teman-teman semua, duk-dak. Maksudnya gini, aduh mampu saya ini, harus pulang ini atau dideportasi gitu dari Singapura waktu itu. Dan sampai di sana di kantor polisi mereka hanya nanya, saya kerja di sini atau gimana? Saya bilang saya cuma datang holiday, saya cuma datang santai. Itu terus pertanyaan mereka, nggak ada diganti-ganti. Mereka nanya, ini ada percakapan apa ini? Saya bilang, ini waktu di Indonesia. Saya bersikeras ini percakapan waktu di Indonesia. Karena saya bilang, saya ini bisnis, suka bisnis. Jadi ini percakapan untuk membayar orang dan lain-lain. Karena memang di situ ada tentang nanyain uang gimana untuk pembayaran gitu. Tapi emang jujur itu percakapan kerja yang ada di Singapura yang diberikan teman. Mereka bilang, ini enggak, ini di Singapura bukan di Indo. Mereka udah periksa. Jadi saya diperiksa dari jam 10 lebih, dikeluarin itu jam 6 pagi. Jam 10 lebih itu mereka interogasi saya, dan itu terus pertanyaan. Mereka nggak ganti-ganti. Hanya mereka tanya, kamu kerja di sini atau enggak? Saya bilang enggak, saya cuma datang holiday. Pertanyaannya, kenapa uang kamu cuma sedikit kalau kamu holiday? Mereka tanya, kenapa kamu holiday uang kamu cuma sedikit? Waktu itu uang saya kalau nggak salah tinggal 1 juta. 1 juta Indonesia. Terus saya bilang, iya sedikit lagi saya akan pulang selesai habis uang ini. Padahal saya masih menunggu uang dari teman saya begitu. Jadi malam itu kita muter-muter ditanyain, dan saya bisa lihat waktu itu di kantor polisi itu banyak banget orang-orang imigran kayak saya yang ditangkap lah gitu ya di jalan, dan mereka diinterogasi, langsung disuruh pulang. Hari itu juga kamu harus pulang. Dan waktu mereka periksa, untung dari saya di dalam galeri foto-foto saya itu banyak dengan foto-foto bisnis begitu. Pemuatan cengkih di truk, kayu manis, bisnis-bisnis saya yang dulu masih ada di foto-foto itu. Jadi saya bilang, semua mereka tanyain, ini apa di foto-foto kamu? Saya bilang, saya bisnis. Saya bilang, dulu saya beli hasil alam begitu di Indonesia, dan sekarang saya mau relax di sini. Saya mau enjoy di Singapura. Padahal emang saya kerja waktu itu, teman-teman. Tapi ini adalah pembelajaran kenapa saya mau sering bagikan ke kalian semua bahwa nggak enak sesuatu yang ilegal gitu. Kenapa kita nggak pilih yang legal gitu kan? Saya dari jam 10 lebih dikeluarin jam 6. Berapa jam itu di kantor polisi. Ini bukan hanya di kantor polisi di negara kita ya, atau di daerah kita gitu. Kantor polisi di Singapura guys, waduh. Siapa yang nggak tahu polis-polis di Singapura, imigrasi di Singapura. Dan endingnya dari interogasi saya itu mereka periksa semua. Saya nggak ngaku kalau saya lagi kerja di Singapura waktu itu. Saya nggak ngaku, saya bilang saya cuma datang enjoy, datang relax di Singapura, saya datang, bayangkan teman-teman semua. Dan akhir dari interogasi itu,
Saya tetap dikeluarkan mereka waktu itu, dan teman-teman tahu, dingin banget. Saya sempat dimasukkan di selo. Jadi teman-teman, saya bukan hanya di ruangan gitu, saya dimasukkan di dalam sel tahanan. Jadi sambil nunggu mereka mau interogasi yang lain, saya dimasukkan di sel tahanan itu, dan sel tahanan itu di dalamnya itu dingin banget, dingin banget. Paling teman-teman berpikir, lo nggak malu ya ceritain ini? Nggak, saya nggak malu. Saya pengen ceritakan ini biar teman-teman tahu semuanya gimana sih sebenarnya kalau kita ke negara orang terus kita ilegal, apa konsekuensinya begitu. Bila kita pulang ke negara kita dan kita ingin kembali ke negara itu lagi, tidak bisa karena kita telah di blacklist oleh negara tersebut karena kita pernah melakukan kesalahan. Jadi itu adalah bagian cerita hidup saya, bahwa saya pernah merasakan penjara atau sel di Singapura walaupun tidak sampai 1 malam full, tapi lumayan guys, lumayan. Dan itu adalah pengalaman yang luar biasa, sangat saya tidak akan lupakan. Berjalan di negeri orang dengan tantangan yang luar biasa, dan saya percaya bukan hanya saya yang menemui hal-hal seperti itu. Ending dari interogasi itu mereka panggil saya, terus mereka bilang gini, paspor kamu 4 hari lagi kamu ambil di imigrasi Lavender. Dan saya sempat bertanya kepada mereka, saya ini blacklist atau gimana? Kesalahan saya terletak di mana? Salah masih nanya ya. Terus mereka bilang, salah kamu ada di uang kamu cuma sedikit datang jalan-jalan di sini, jadi pulang dulu di Indonesia. Saya ada masalah di pekerjaan. Walaupun kamu bilang kamu nggak kerja, tapi kita bisa lihat bahwa kamu kerja di sini tanpa seizin negara kami. Hal saya sudah tahu sebenarnya, sok-sok nggak tahu gitu. Jadi waktu itu saya belum siap menjadi seorang permit atau helper di Singapura waktu itu. Sebenarnya saya mau ngurus waktu itu, cuman saya belum siap karena nggak gampang kalau buat saya jadi seorang TKI. Menjadi seorang TKW, tenaga kerja wanita, itu tidak gampang karena saya melihat teman-teman 2 tahun nggak pulang-pulang ke rumah mereka, mengorbankan keluarga yang jauh, anak ditinggalin, suami ditinggalin di rumah, keluarga mereka, mengorbankan perasaan. Dan waktu itu memang benar-benar saya belum siap untuk menjadi seorang tenaga kerja wanita. Di situ awal mulanya saya tergerak untuk proses ke Hong Kong karena tidak bisa lagi masuk di Singapura waktu itu. Akhirnya saya memutuskan menjadi seorang TKW tenaga kerja wanita di Hong Kong sini. Awalnya begitu guys. Saya tidak pernah malu untuk menceritakan masa lalu saya atau perjalanan hidup saya, karena ini biarlah jadi pengalaman buat teman-teman semua yang ingin mengikuti jejak kita sebagai TKI atau TKW tenaga kerja wanita. Ayo cari PJTKI yang resmi biar kalian enak kerja di satu negara tersebut. Dan seandainya aja saya waktu itu tidak bermasalah dengan imigrasi Singapura, mungkin saya tidak ada di Hong Kong sekarang, belum di Hong Kong sekarang mungkin. Jadi itu adalah bagian cerita hidup saya, bahwa saya pernah merasakan penjara atau sel di Singapura walaupun tidak sampai 1 malam full, tapi lumayan guys, lumayan. Saya tidak pernah menyesal dengan apa yang sudah terjadi di belakang, karena saya percaya ada maksud dan tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Jika kita gagal, biarlah itu menjadi perjalanan kita. Anda gagal, coba lagi. Anda gagal, coba lagi. Prinsip saya di dalam menjalani hidup ini, jangan putus asa, tetap bersemangat. Karena buat saya, orang yang bersemangat itu akan terus bisa menanggung setiap beban hidupnya. Kalau ketika kita mendapati setiap tantangan, setiap persoalan, kita down, kita tidak bersemangat lagi, itu adalah kehancuran kita. Maka dari itu, saya tetap keep spirit, tetap semangat di dalam menjalani hidup ini. Apapun yang terjadi, saya tetap semangat. Jangan pernah dengarkan orang bicara apapun di belakang Anda. Terus maju ke depan, terus lihat masa depanmu, bahwa masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang.
Itulah cerita hidup saya. Kalau ada hal-hal yang tidak bagus, silakan kalian buang jauh-jauh ya. Ambil aja sisi positifnya dan semoga itu bisa dijadikan pengalaman untuk kalian. Oke, tetap semangat, tetap kuat, tetap jaga kesehatan. Bye-bye. Jalan-jalan sore guys.